semuanya, kenalin gue Akbar. Di video ini gue pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian. Sekalian mau jalan ke arah kantor gue. Ya, selamat pagi semuanya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau jalan ke kantor juga. Jadi jarak kantor gue dari rumah sampai ke kantor itu kurang lebih 15 km. Mungkin di antara teman-teman ada yang jarak dari rumah kantornya lebih jauh daripada gue, ya nggak apa-apa. Sebenarnya gue ini jalannya lebih pagi sih hitungannya, nggak pengen aja gitu. Lagi pagi udah macet-macetan, udah pegel lah. Nah, biasanya pagi-pagi weekdays gini tuh identik sama macet, teman-teman. Nah, ya macet itu bisa karena orang dari pagi udah beraktivitas. Contohnya ya penjual sayur di pasar gitu pasti udah beraktivitas dari pagi. Atau enggak paket online shop kalian pasti udah ya jalan tuh pagi-pagi tuh. Atau enggak tukang bubur yang pakai gerobak juga udah jalan pagi-pagi. Terus habis mereka itu dilanjutin sama gelombang orang yang sekolah atau kerja pagi-pagi udah jalan tuh, bikin jalan macet. Makin lama emang makin kerasa ya jalanan tuh berasa makin sempit. Padahal ya paling karena ini pertumbuhan jalan di Jakarta ini khususnya nggak seimbang lah sama pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya macetan pagi-pagi gini tuh ada nama kerennya, teman, atau istilah kerennya. Biasanya itu disebut peak hour. Nah, peak hour itu merupakan suatu puncak dari kemacetan atau kepadatan yang bisa terjadi di jalan atau di angkutan umum, teman-teman. Nah, peak hour ini ada dua gelombang juga, teman-teman. Ada gelombang pagi dan gelombang sore. Kalau pagi itu sekitar mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9. Kalau sore-sore itu biasanya mulai dari jam 16 sampai jam 18. Nah, itu peak hour sore-sore tuh, peak hour kedua. Nah, peak hour ini kan nimbulin kemacetan. Ya, jadi kemacetan itu merupakan suatu kondisi jalan yang kita tinjau di mana free flow speed-nya itu mendekati 0 km per jam, teman-teman. Jadinya mobil-mobil tuh pada antri dan menyebabkan kemacetan. Sebenarnya yang dirugikan dari kemacetan tuh ya cukup banyak sih, teman-teman. Jadi waktu perjalanan jadi lebih lama, terus biaya operasionalnya juga bertambah, terus juga ya menghasilkan polusi juga, teman-teman. Jadi ya intinya gini, karena kendaraan kalian tuh lajunya lambat, kerja mesin jadi lebih tinggi, teman-teman. Terus karena kerja mesinnya tinggi, mesinnya jadi lebih cepat aus, sehingga bisa menimbulkan pembakaran yang nggak sempurna. Nah, dari pembakaran yang nggak sempurna itu pasti nanti tingkat konsentrasi karbon hasil pembakarannya itu jadi lebih tinggi, teman-teman. Ya jadinya polusinya bertambah, itu nggak baik juga buat lingkungan. Idealnya sih semua orang tuh naik kendaraan umum, teman-teman. Nah, biasanya tuh bangkitan perjalanan tuh terjadi dari kawasan pemukiman ke kawasan perkantoran, tergantung tata guna lahannya. Ya emang sih dari kalian pasti ada yang kayak bilang, malasan naik kendaraan umum soalnya nggak ada tepat waktu, atau enggak ya malas panas-panasan. Kalau menurut gue sih sekarang kendaraan umum tuh udah ya cukup baik ya, apalagi semenjak ada MRT tuh udah lumayan advance. Kalau sebelum-sebelumnya juga udah ada LRT dan KRL, menurut gue udah cukup nyaman. Ya tapi walaupun semuanya belum terintegrasi dan udah ada BRT juga, ya belum semuanya mencapai ke pelosok-pelosok jalan di Jakarta. Kalau buat gue sendiri ya, kalau nggak bandingin ke kantor gitu misalnya, mendingan naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Jadi kalau gue tuh ngebandinginnya dari harga sama kenyamanan. Kalau kendaraan umum nih misalnya dari rumah ke stasiun tuh gue harus naik ojek online, terus tambah bayar naik keretanya, yaitu sekitar ya 15 ribuan lah. Ya pas naik kendaraan ojek online itu gue ya kepanasan, macet-macetan. Tapi pas naik keretanya ya lumayan sih, gue bisa dapat tempat duduk, dingin, ada AC-nya. Nah terus kalau gue naik kendaraan pribadi tuh bayarnya cuma
Ya sekitar ke kantor gue tuh 1,2 liter, ya itu bisa 12.000, malah jatuhnya jadi lebih murah. Nah itu ya nyaman, nggak panas-panasan, terus tapi gue harus nyetir sih. Kalau buat sekilas emang lebih murah naik mobil buat perharinya hitungannya. Tapi kalau hitungannya per tahun itu bisa jadi lebih mahal karena ya biasa harus maintenance mobil sama bayar pajak gitu teman-teman. Kalau teman-teman sendiri kemana-mana itu pada naik apa? Ya segitu aja video dari gue kali ini, semoga kalian suka. Kalian boleh subscribe channel ini karena kedepannya gue bakal bahas kehidupan berkendara di Jakarta atau enggak kehidupan naik kendaraan umum di Jakarta. Boleh kalian kasih jempol ke atas video ini atau enggak komen di bawah. Ya segitu aja dari gue, sampai jumpa di video berikutnya.